Parhobas Horas, beberapa waktu yang lalu BPS merilis data statistik tentang jumlah sarjana dari berdasarkan suku gitu ya. Dan suku Batak menduduki peringkat pertama. Jadi itu data kalau nggak salah 2023-2024 ya. Jadi dalam rentang waktu itu maka orang Batak merupakan suku yang paling banyak menghasilkan jumlah sarjana. Tentu dilihat dari data-data misalnya berapa orang yang mendapatkan gelar kesarjanaan di masa itu, lalu dilihat sukunya suku apa gitu. Nah, Batak tuh satu tuh. Kita boleh bangga ya kan. Jadi sebetulnya memang bagi orang Batak itu dikenal dengan orang yang sangat gigih memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Jadi kita nggak heran melihat bahwa keluarga-keluarga Batak, apalagi inang-inang Batak ya, disebut inang-inang Batak itu sangat fight gitu loh, mengerjakan apapun, mau kerja ke sawah, tambal ban, berdagang, apapun semua dilakonin demi menyekolahkan anak-anaknya. Karena adalah salah satu kebanggaan besar bagi orang Batak adalah kalau anaknya ada sarjana. Jadi dulu aku ingat banget dulu waktu aku masih kecil, masih di kampung zaman dulu itu kayaknya impian semua keluarga itu adalah harus ada foto berbaju sarjana anak-anaknya di rumahnya gitu. Jadi kalau kan katanya kan rata-rata ciri khas orang Batak kalau dia Kristen pasti ada lukisan Yesus adalah Supper, perjamuan terakhir. Itu ciri khas Batak banget tuh. Kemudian ada kalender. Karena orang Batak umumnya HKBP, jadi kalender HKBP. Batak banget ya. Nah, kemudian ada foto wisuda. Jadi jangan heran kalau buat orang Batak, wisuda itu meriahnya sama dengan kayak pesta-pesta lain gitu loh. Jadi biasanya kalau orang Batak tuh kalau wisuda anaknya ada acaranya di rumah guys. Ada acara, ya nggak sampai kayak acara adat sih, tapi ada syukurannya, ada mendok hatanya gitu kan, ngasih selamat dan harapan-harapan dan sebagainya lah. Jadi dari itu kita boleh bangga ya bahwa suku Batak itu berarti orang yang sangat peduli terhadap pendidikan. So what? Tapi apa? What next? Ya kan? Gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, harusnya kita orang Batak juga harus harus menjadi cerminan orang-orang yang terdidik, ya kan? Ya kan? Jadi karena dari berbagai suku di Indonesia gitu loh, suku kita yang paling banyak jadi sarjana, menghasilkan sarjana. Berarti kalau kita berpikir pendidikan itu berbanding lurus nggak sih, berbanding linear nggak sih dengan kemajuan berpikir, dengan peningkatan taraf hidup, ya kan? Dengan penyesuaian diri terhadap perubahan, atau dengan kemajuan peradaban. Berarti harusnya orang Batak harus nomor 1, harus bisa nge-leading, ya enggak? Ya kan? Tapi faktanya enggak gitu sih. Misalnya sekarang ini coba kita lihat, katanya orang Batak paling banyak sarjana, tapi kayaknya di masyarakat Batak juga sekarang banyak banget kejadian-kejadian yang di zaman dulu itu susah kita temuinya terjadi di masyarakat Batak. Ya berarti pendidikan itu nggak linear, nggak berbanding lurus dengan peningkatan pola pikir, ya kan? Berarti bisa jadi ya gelar itu hanya untuk gaya-gayaan aja, bisa juga untuk pamer-pamer aja, untuk dipamer di tembok, di dinding rumah, ya kan? Semoga nggak gitu sih. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Menurut teman-teman, khususnya orang Batak nih ya, apakah menurut kalian pendidikan itu masih jadi salah satu indikator kesuksesan sebuah keluarga? Apakah buat kalian pendidikan di era sekarang
itu masih bisa diandalkan atau masih bisa dianggap sebagai alat ukur untuk menyatakan bahwa kita mengalami kemajuan berpikir. Coba deh, kapan-kapan kita bikin ini yuk, bikin talk show atau bikin webinar spesifik mengundang teman-teman dari orang Batak gitu. Ya, ditunggu ya Perhobas ya.